Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama saya Ricky. Dan saya Alia bersama. Seperti biasa kita akan menyajikan informasi yang paling hangat dan paling inspiring khusus untuk viewers semua. Siapa tahu viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing. Yes. Nah, kali ini ya viewers, kalau viewers ingat-ingat, akhir-akhir ini kita sudah biasa menyajikan informasi tentang fashion, tema fashion, tren fashion, apapun juga pasti dibahas. Nah, sekarang kita kupas yang agak beda dikit, yaitu kecantikan, tepatnya perawatan kecantikan. Ini tuh juga informasinya bagus banget buat kami kaum pria, Alia. Yes. Karena memang merawat kulit itu kan bukan cuma untuk kaum wanita saja. Benar ya kan, banget. Al? Semua orang harus menjaga kesehatan kulit masing-masing ya, karena itu kan ya termasuk kesehatan badan. Betul banget. Yes. Nah, yang akan kita bahas juga adalah merawat kecantikan dengan bahan alami loh viewers. Bahan alami yang sebenarnya terbilang agak ekstrim nih, agak shocking gitu loh Ki. Jadi penasaran ya, Al, kalau nggak salah kita juga akan mendapatkan penjelasannya secara langsung dari Dr. Irene juga ya, Al. Yes, nah betul banget nih. Ya udah, gimana kalau kita lihat langsung informasi yang heboh apa sih ini? Selengkapnya berikut ini. Viewers, banyak cara yang dilakukan oleh para wanita demi bisa mendapatkan kecantikan yang paripurna. Mulai dari menggunakan skincare mahal, rilisan brand kecantikan ternama, hingga melakukan treatment di berbagai klinik kecantikan mewah yang bisa membantu penampilan menjadi lebih sempurna. Namun tahukah Anda, selain dua cara tadi, nyatanya masih banyak wanita yang juga melakukan treatment kecantikan dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, baik dari tumbuhan maupun hewan. Pada sebuah artikel kecantikan disebutkan, banyak wanita yang memilih menggunakan masker alami, mulai dari kotoran burung bulbul, kaviar, belerang, bambu, lendir siput, hingga racun lebah. Terdengar cukup janggal memang, namun masih banyak yang percaya kalau semua bahan tersebut bisa memberikan hasil yang maksimal pada kecantikan wajah. Untuk mengetahui kebenarannya, berikut wawancara tim Daily Lifestyle dengan seorang dermatologist, Irene Dorti Santoso. Sebenarnya kalau kita mau ngomong tentang bahan alami itu sendiri, kita harus garis bawah apa sih yang dimaksud dengan bahan alami. Bahan alami per definisi adalah bahan atau kandungan yang langsung digunakan yang berasal dari alam. Tentunya tanpa proses yang sifatnya panjang atau tanpa penambahan zat-zat atau bahan kimia tertentu. Itu dulu per definisi. Sedangkan kalau untuk bahan alami yang digunakan produk kecantikan, saya bisa katakan kita mau bagi dulu yang mana nih? Berdasarkan dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan. Untuk bahan alami yang berdasar dari tumbuhan sudah banyak digunakan. Contohnya ada minyak kelapa, ada air mawar, bisa juga kita pakai biji kopi, dan yang terakhir yang mungkin banyak dipakai adalah lidah buaya. Bagaimana dok dengan hewan? Untuk hewan biasanya cukup jarang. Kenapa? Karena untuk hewan biasanya perlu proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga rada susah kalau kita sebutkan sebagai bahan yang sifatnya alami. Contohnya apa nih dok? Contohnya kita buka dengan menggunakan madu. Kemudian ada snail mucin atau yang sering dikenal sebagai lendir siput, atau bisa juga dengan ada kaviar atau telur ikan. Kalau berbicara tentang madu, madu memang bisa langsung dapat diaplikasikan. Bagaimana dengan snail mucin? Snail mucin ini sudah diproduksi oleh beberapa brand ternama, digunakan sebagai salah satu alat kosmetik. Akan tetapi sudah melalui berbagai macam proses dan tentunya sudah dengan penambahan bahan-bahan aktif di dalamnya. Sehingga apa bisa kita sebutkan sebagai bahan alami? Tentunya tidak bisa. Namun kita harus juga tahu bahwa
bahan-bahan yang berasal dari hewan sudah banyak digunakan untuk produk kecantikan. Bukan hanya terbatas seperti yang tadi saya sebutkan, seperti snail mucin ataupun kaviar, tetapi contohnya bahan lain seperti hyaluronic acid yang berasal dari hewan, kolagen, keratin, bahkan pewarna bibir ataupun bulu mata palsu atau eyelash yang palsu juga bisa kita dapatkan dari hewan. Tapi balik lagi nih per definisi, apa itu bahan alami untuk menjawab pertanyaan tadi? Ternyata tidak semua bahan alami bisa diaplikasikan secara langsung pada wajah. Nyatanya ada beberapa bahan yang harus diolah sehingga mudah untuk digunakan. Kenapa suatu produk sampai ditambahkan bahan alaminya? Karena dia pasti ada manfaat tertentu yang ingin dicapai. Tentunya sudah melalui penelitian panjang. Yang paling terkenal ini yang saya baca dan sudah banyak literaturnya adalah snail mucin. Dipercaya mampu untuk membuat wajah tampilannya lebih kenyal, kemudian lebih melembutkan, dan dipercaya sebagai salah satu bahan yang bersifat anti-aging. Sudah ada literaturnya. Sehingga diproduksi bukan hanya satu brand tetapi beberapa brand besar. Tentunya untuk bisa membuat bahan tadi jauh lebih awet, kemudian ditambahkan dengan tekstur yang mungkin lebih menyenangkan, perlunya ada tambah-tambahan bahan kimia yang itu yang sudah melalui proses dan yang garis bawah tidak bisa kita sebut sebagai bahan alami. Pertama kita harus tahu dulu bahan alami apa yang kita pilih, manfaatnya apa, apakah sesuai dengan kondisi kulit kita. Kalau setelah melalui penelitian panjang, dalam arti kita berusaha untuk membaca, menelaah sendiri, kemudian mencoba dan ternyata tidak ada masalah, ya kalau dari saya boleh-boleh saja. Terkait dengan efek, nah ini yang harus kita lihat. Nah, kalau berbicara tentang efek kan pasti ada yang namanya cocok dan tidak cocok. Cocok ini berarti menghasilkan, dalam arti memiliki efek yang positif, memberikan kelembapan contohnya, membuat tampilannya lebih bersih misalkan. Nah kalau yang nggak cocok ini bisa kita grading dari yang mulai nggak ada efeknya nih, tidak ada manfaatnya, tidak ada khasiatnya, atau yang memberikan efek samping, dalam hal ini menimbulkan terjadi iritasi. Itu yang mungkin sebaiknya kita hindari. Tapi kalau misalkan kita compare dengan treatment, mana nih yang lebih optimal dok, aku pakai bahan alami atau dengan menggunakan treatment, saya bisa katakan bahwa sebenarnya penggunaan bahan alami tentunya dalam hal ini kita mau memadukan skincare lah ya istilahnya, dengan treatment adalah teman seiring sejalan. Mereka berpartner. Dalam arti aku nggak bisa nih dok hanya dengan menggunakan bahan alami aja dioles tanpa mau adanya treatment. Dimana treatment juga membantu supaya penggunaan bahan alami tersebut jadi lebih meresap, jadi lebih baik. Begitu juga dengan treatment. Single treatment tidak akan bisa menyelesaikan masalah karena kan treatment kita wajarnya hanya 1 sampai dengan 2 kali sebulan. Di luar dari itu tentunya kita harus menggunakan sesuatu dong di kulit wajah kita. Nah itu kita juga butuh yang namanya skincare. Terserah nanti skincare-nya dari bahan alami atau yang diambil dari produk tertentu dan mengalami proses pemrosesan, itu boleh, silakan dipilih. Selain beberapa bahan yang telah disebutkan tadi, ada satu perawatan kecantikan yang juga menggunakan bahan alami, yaitu salmon DNA, yang sempat happening pada tahun ini. Sangat lagi tren, happening banget. Saya sendiri pun di berbagai macam klinik sudah mengerjakan dengan menggunakan salmon DNA. Akan tetapi pasti isinya bukan hanya salmon DNA aja dong, ada bahan-bahan tambahan di antaranya. Dan kalau kita berbicara dengan salmon DNA, bukan hanya yang sifatnya hanya dioles saja, tetapi ada juga yang disuntikkan ke dalam. Tentunya sangat bermanfaat sekali, dapat digunakan untuk berbagai jenis keluhan kulit, terutama untuk kulit misalkan perbaikan terhadap scars, kemudian terhadap pori-pori, kemudian untuk membantu kekenyalan kulit, yang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam treatment lain. Lantas kira-kira perawatan mana yang sebaiknya dipilih? Apakah treatment dengan bahan alami ataukah tetap dengan melakukan treatment dengan alat-alat yang canggih dan kekinian? Kebutuhan dan keinginan menurut saya. Karena intinya kalau dengan perawatan tidak ada yang sifatnya yang bisa dipaksakan. Berbeda dengan sakit, ketika sakit kita harus melakukan. Tetapi kalau untuk beauty atau skincare treatment seperti ini tidak ada paksaan. Sifatnya kalau ingin silakan dikerjakan. Tetapi harus diingatkan kembali, proses aging sudah berjalan sejak usia 20 tahun.
Sehingga lepas dari situ satu persatu tanda-tanda penuaan akan muncul. Itu yang harus diingat. Apalagi kalau udah kepalanya 4 nih, mohon maaf nih, pasti akan ada penambahan gejala nih. Gejalanya makin muncul semuanya. Contohnya flek, contohnya kerut, yang paling mudah warna kulitnya tidak merata, permukaannya tidak rata, sagging skin, kulitnya kendur, macam-macam. Dan biasanya itu udah mulai nih, kepala 3, kepala 4 udah mulai cari bantuan. Kalau ngomong ketergantungan nih biasanya urusannya panjang. Biasanya nanti ada kaitannya sama nggak mau ketergantungan sama krim dokter atau yang lainnya. Tapi kita nggak bahas di sesi ini tentunya ya. Jadi kalau ngomong ketergantungan, biasanya kalau untuk bahan yang bersifat alami, pure nature, bisa saya katakan ketergantungannya minimalis. Isinya sih biasanya lebih ke arah suka, lebih terasa nyaman dan lebih merasa aman dengan bahan tersebut. Artinya kalau orang sudah begitu ya pasti aku maunya yang ini aja dong pilihannya. So, bagaimana ladies? Apakah sudah bisa memutuskan perawatan kecantikan mana yang dipilih? Berdasarkan penjelasan Dr. Irene tadi, sebaiknya pilih yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, bener kan kata aku Ki dan viewers, ini tuh treatment yang lumayan alami loh kecantikannya, cuman ya heboh ya, ekstrim. Jadi jangan sampai nih kita tiba-tiba ingin niru aja, terus tiba-tiba ambil siput sembarang, terus taruh di muka, ya nggak gitu caranya ya. Nggak banget, harus sama profesional. Iya, mohon maaf itu muka bukan daun ya. Iya, asal naruh-naruh aja. Iya, jangan ya viewers. Tapi dengan informasi dari Dr. Irene tadi nih Al, kita sudah dapat penjelasan, informasi dan mengedukasi kita, dan kita juga mendapatkan informasi yang akurat dan valid seperti Valid, itu ya. pokoknya valid. Ya, no hoax. Iya, betul banget. Nah, untuk informasi kedua, kita akan melihat nih jajaran para selebriti yang juga melakukan perawatan dengan bahan-bahan alami, tapi sekali lagi terbilang cukup ekstrim. Nah, kira-kira siapa aja ya, Ki? Mari kita lihat bersama di informasinya berikut ini. Setelah pembahasan mengenai perawatan kecantikan dengan bahan alami yang tidak biasa, kita akan melihat jajaran selebriti dunia yang juga melakukan perawatan kecantikan demi menjaga kecantikan kulit mereka, mulai dari bahan alami sampai menggunakan bahan yang cukup membuat geleng-geleng kepala. Kita lihat siapa saja ya para selebriti tersebut. Masih ingat dengan sosok Demi Moore, mantan istri dari aktor Ashton Kutcher ini adalah bintang film yang populer di era 90-an. Sebelum menikah dengan mantan suaminya yang usianya terpaut cukup jauh, Demi Moore juga pernah membina rumah tangga dengan aktor lawas Bruce Willis. Di usianya yang tak lagi muda, Demi Moore tetap berusaha untuk tampil menarik, salah satunya dengan melakukan perawatan kecantikan dengan cara melakukan hirudotherapi. Hirudotherapi adalah terapi dengan menggunakan hewan lintah dengan cara ditempelkan ke kulit wajah untuk mengambil darah kotor agar penampilan lebih fresh dan awet muda. Viewers, salah satu selebriti dunia yang melakukan perawatan kecantikan dengan bahan dari hewan adalah mantan member grup vokal Spice Girls, Victoria Beckham. Selama ini, Victoria dikenal sebagai wanita yang sedang beruntung. Tak hanya memiliki keluarga yang bahagia dengan 4 orang putra-putri, selain itu Victoria Beckham juga masih memiliki kecantikan yang sempurna. Nah, untuk menjaga kecantikannya, Victoria Beckham mengikuti tren kecantikan dari negeri ginseng Korea. Selebriti yang juga berprofesi sebagai seorang desainer ini senang menggunakan masker asal Korea yang mengandung kotoran burung bulbul. Tak hanya Victoria Beckham, salah satu selebriti dunia yang kecantikannya seakan tidak pernah lekang oleh waktu adalah bintang film sekaligus penyanyi berdarah Latin Jennifer Lopez. Pada bulan Juli lalu,
J.Lo demikian biasa disapa, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-52 tahun. Namun meski telah memasuki kepala 5, namun kecantikan J.Lo tetap tak berubah. Tak hanya tetap terlihat cantik, kekasih dari aktor Ben Affleck ini juga masih memiliki tubuh yang seksi. Untuk menjaga kecantikan wajahnya, J.Lo rajin memakai masker kolagen yang mengandung plasenta manusia. Plasenta ini kabarnya yang bisa membuat kulit menjadi lembab dan kenyal. Nah, kalau cara merawat kecantikan saja menggunakan bahan yang ekstrim, maka tak herannya bila J.Lo masih tetap terlihat cantik hingga kini ya viewers. Salah satu selebriti yang aura kecantikannya juga masih bersinar adalah bintang film Catwoman, Halle Berry. Bila dihitung-hitung, usia Halle Berry juga tidak muda lagi, maka tak heran bila ia terbilang concern dalam menjaga kecantikannya. Salah satu rahasia kecantikan Halle Berry adalah dengan mengenakan ampas kopi yang sudah tidak terpakai untuk membersihkan sel kulit mati yang menempel di kulit wajah. Tak hanya sekedar membersihkan kulit mati saja, ampas kopi ini juga memiliki khasiat untuk meningkatkan sirkulasi darah. Viewers, kembali lagi di Daily Lifestyle. Viewers, sekarang kita kan masih membahas tentang merawat kecantikan ya dan kesehatan kulit. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Selain untuk awet muda dan kecantikan juga tetap terjaga. Karena basically itu sebenarnya untuk menjaga kesehatan badan kita aja ya kan? Betul banget. Ya, Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.